Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit di video breaking news di minggu keempat, bener ya? Minggu keempat bulan Agustus, episode berapa ini? Episode 8. Ya, kali ini kita akan membahas topik-topik seputar berita-berita yang menarik terhot dari minggu ini, terutama seputar kartu kredit. Jadi kali ini saya akan ditemani sama asisten saya, Mbak Feby, dan dia akan membacakan berita yang paling hot minggu ini. Apa aja, Feby? Iya. Minggu ini. Ini Pak, utang baru pemerintah ini lewat SPBN. Iya, kenapa? Naik ya? Naik. Jadi berapa itu ya? Ini 6,27%. Iya. Setara 1.208. Nah, jadi gini teman-teman, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda mengikuti breaking news saya yang lalu-lalu, Anda perhatikan bahwa solusi, jadi gini teman-teman, solusi dari setiap resesi itu cuma dua. Nomor satu adalah cetak uang, yang nomor dua berutang, ya. Nah, Amerika memilih untuk cetak uang. Indonesia arahnya memilih untuk berutang. Jadi dia mulai genjot utang. Ini yang terjadi. Dan kemudian juga menyalurkan utang. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman untuk apply kartu kredit apa segala. Saran saya bulan Oktober itu saat yang bagus untuk mulai apply. Nah, tinggal bagaimana caranya bisa dapat apply kartu kredit yang bagus, yang limitnya besar-besar dan approve. Ya silakan ikut di Credit Card Revolution ya. Minggu ini ada di Bandung sama Jakarta. Cuman kalau ini postingnya ini kapan sih ini? Hari Jumat apa Kamis? Jumat. Oh, Bandung sudah selesai berarti. Ya udah selesai. Berarti tinggal di Jakarta. Nah, Jakarta kemudian next ada di Surabaya dan di Malang, Bali juga akan ada. Oke. Lanjut. Selanjutnya ini dana titipan negara ini di Bank Himbara ini beranak, Pak. Iya. Jadi gini teman-teman, ini menarik ya. Jadi kemarin kan di minggu kemarin saya akan membahas bahwa bank itu, negara itu menitipkan uang senilai 30 triliun ke masing-masing bank plat merah. Ya, kalau nggak salah loh ya, kalau 30 triliunnya pasti datanya. Cuma kalau nggak salah dapat pembagian intinya Mandiri, BNI, BRI gitu ya, disalurkan. Nah, yang menarik adalah apa? Coba aku lihat data itu, coba dicek. Nah, ini dia ada yang menarik ini ya. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PT Bank Mandiri dari penempatan dana 10 triliun telah terrealisasi penyaluran kredit senilai 27,6 triliun. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bank itu aku nggak ngerti ya. Coba kalau teman-teman ada yang paham ini maksudnya seperti apa. Saya kok nggak masih sampai sekarang ini terus terang aja ya kan. Lebih baik kita itu ngaku bodoh loh ya. Daripada pura-pura pinter. Ya teman-teman. Nggak semua pakar kartu kredit itu ngerti semua. Karena gini nih kan ekonomi makro saya agak pusing. Bisa tolong bantu jelaskan di komen. Gimana ceritanya negara itu nitipin 10 triliun, kemudian bank itu bisa menyalurkan kreditnya itu 27 triliun. Kok bisa beranak itu loh ya. Ini saya kurang paham, terus terang aja saya kurang paham dan ya saya ngaku lah. Ya, kan kadang-kadang pakar kartu kredit juga bisa bodoh ya. Daripada saya sok pinter, nanti malah ngaco-ngaco. Jadi coba teman-teman kalau yang tahu sebabnya gimana, caranya itu gimana sih. Saya juga mau kayak begitu ya. Tiba-tiba kamu tak pinjemin 10 juta, tiba-tiba kamu bisa beranain 30 juta. Ini rata-rata kalau nggak salah ini belajarnya sama Kanjeng Dimas atau bagaimana ini? Atau jangan-jangan salah satu dari cetak duit ini ya kan 75.000. Ya kita nggak ngerti loh ya teman-teman ya. Nah ini juga sama ini BRI penempatan dana 10 triliun malah realisasinya sudah 35 triliun. Jadi beranak ini ya. Dan kemudian BNI 5 triliun realisasinya 15 triliun. Jadi rata-rata beranak 3 kali lipat. Naruh uang 1 beranak 3. Wah, cepet kaya itu ya. Ya cuman sekali lagi teman-teman, saya berbicara ini bukan membuli apa-apa karena ketidaktahuan saya. Itu seperti apa mekanisme? Karena memang ini adalah analisa keuangan makro. Kalau saya kan jurusnya jurus mikro. Ngajarin kamu yang nggak punya duit gimana caranya punya modal, ya jangan ngutang.
pakai kartu kredit, habis itu makainya gimana, cara ngaturnya gimana, ya harus pinter gitu loh. Jadi jangan terlalu negatif thinking dengan yang namanya utang. Ketika kita gunakan untuk sesuatu yang baik, maka dia akan bermanfaat. Nah, kebanyakan netizen ini pakai utangnya buat beli Brompton, buat gendak LC. Nah, apa itu LC? Tanya aja sama netizen, ya kan? Nah, dan yang paling parah adalah apa? Utangnya untuk bayar utang. Lah, ini yang tidak boleh. Kalau kamu utang untuk bayar utang, ya nyungsep, guys. Nah, lanjut. Selanjutnya ini bank-bank BUMN ini bakal genjot kredit sampai 120. Nah, ini yang terjadi kan. Jadi kalau kita lihat beberapa rangkaian fakta-fakta dari berita-berita ini kan mengarahnya satu, bahwa kredit itu akan digenjot. Coba Anda cek video saya breaking news mulai dari bulan lalu sampai hari ini. Kalau Anda lihat ya kan, satu persatu apa yang saya share di sini terjadi. Apa yang saya share bulan lalu, 3 minggu lalu, 2 minggu lagi mulai terjadi, mulai menguatkan di sini. Maka prediksi saya, silakan dilihat video ini bulan Oktober. Sektor kredit akan digenjot memasukin kuartal terakhir 2020. Ingat omongan saya ini. Coba nanti bulan Oktober kamu kesini lagi. Coba dicek, bener gak omongan saya ini. Nah, yang terpenting adalah apa? Ini kalau berita kayak gini, yang penting kita tahu it's time. Kalau memang mau cari kredit pas segala, persiapkan segalanya. Oktober musimnya berburu, ya. Tapi berburu kredit untuk hal yang benar, ya. Jangan berburu utang kemudian untuk nambal bayar utang. Mesti yong Anda itu. Nah, oke lanjut. Ini Menaker minta maaf Pak, soalnya bantuan 600.000 itu batal cair. Batal cair, ditunda. Batal apa ditunda? Ditunda lah. Waduh, udah siapin rekening banyak loh itu aku, ya kan? Nah, iya nggak bisa ngomong lah ya. Itu kan injek, jadi kelihatannya salah satu stimulus pemerintah adalah dengan menginjek 600.000 ya. Ya semoga itu bisa dapat untuk yang membutuhkan. Jadi dan buat para netizen jangan terlalu berharap, anggap aja itu bonus sudahlah wis. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena apa? Kadang-kadang kalau Anda terlalu berekspektasi ya, apalagi sudah mulai menghitung anak ayam yang belum menetas. Wah nanti kalau saya dapat 600.000 saya akan bangun rumah, saya akan jalan-jalan apa segala, angan-angannya sudah begitu di atas dan ternyata gagal, kecewa, nanti meletus jadi kekecewaan. Jadi ekspektasinya jangan terlalu diforsir lah teman-teman, santai aja. Hidup Anda itu nggak bahagia karena ekspektasi Anda terlalu tinggi. Jadi kita nggak perlu berekspektasi apa-apa sama pemerintah. Sudah cukup, sudah pajak jangan diotak-atik, ya kan? Nggak usah dinaik-naikin. Hidup nyaman, tentram, sudahlah. Wes itu cukup lah. Kalau masalah BLT 600.000 ya, kalau cair ya alhamdulillah. Kalau nggak cair ya sudah. Nah kalau cair kamu mau bikin apa tuh, Febi? Kalau cair sih ya buat ini sih Pak, simpenan aja sih. Oh, buat simpenan. Oh, oke. Lo tujuan 600.000 itu untuk dibelanjakan kok dibuat simpenan. Loh, itu gimana nih? Yo, kalau kamu cair 600.000 buat apa? Yo. Hah? Buat bayar cicilan, Pak. Buat bayar cicilan. Nah, itu loh teman-teman ya, pemerintah lihat ya. Ini kalau sudah mereka teman-teman itu planningnya sudah jelas. Kalau cair 600.000 tujuannya untuk bayar cicilan ya. Acur jum ya. Jadi pemerintahnya yang solutif. Diwangi sing solutif ngono ya. Bener kan katanya Bu Tejo kan begitu toh. Nah, lanjut. Ini pinjaman online ini jadi sumber duit Pak di masa pandemi. Oke, coba saya baca beritanya. Ini menarik nih. Pinjaman online jadi sumber uang di masa pandemi. Pihak otoritas jasa keuangan menyebut bahwa masyarakat melakukan penarikan pinjaman lewat layanan fintech. Oh iya, sumber uang dan sumber masalah iya teman-teman. Jadi teman-teman memang ini pinjaman online itu mulai merajalela, apalagi pandemik seperti ini karena memang dan bank-bank itu mulai membuat pinjaman online versinya diri sendiri loh. Jadi kelihatannya utang masa depan dia pinjol itu. Nah, cuman kan yang perlu diwaspadai buat teman-teman ya hati-hati. Ya jangan dengan dipermudah itu entry levelnya itu semakin mudah. Yang terjadi adalah ketika kredit disalurkan tanpa adanya edukasi, baik itu secara teknis dan secara mental, itu namanya lebih menyengsarakan masyarakat.
Pak Pemerintah. Jadi tolong otoritas jasa keuangan, rata-rata karena pinjaman online zaman sekarang itu bunganya itu ngalang-ngali rentenir. Itulah riba yang sebenarnya. Itu yang riba yang sangat ribawi itu. Jadi hati-hati ya, di balik kemudahan tersimpan bunga yang besar. Saran saya mending pakai kartu aja, bunganya murah kalau ngerti caranya. Caranya gimana ya, ikut di Credit Card Revolution. Oke? Lanjut. Bertahan di tengah corona, maskapai ini dapat utang 23 triliun. Wih, maskapai apa itu? Virgin Atlantic ya? Iya, Virgin Atlantic. Nah, bayangin teman-teman ya, boro-boro Anda ya. Itu Virgin itu siapa namanya? Richard Branson ya. Richard Branson yang kolong melarat aja. Kalau kita kolong melarat ya kan, kalau dia kan konglomerat ya kan. Kalau kita ini kolong melarat ya kan. Nah, yang kolong merat aja teman-teman ya, dapat utang dari bank, dari pemerintah lah kan ya. Itu yang terjadi teman-teman. Apalagi yang kita ini yang kaum perlu dikasihani, kaum duafa ini kan. Nah, kaum penyembah angsuran, cicilan ya. Nah, jadi teman-teman, ya memang ketika kondisi seperti ini mau tidak mau utang itu yaitu solusi terbaik nomor 2 gitu loh. Solusi terbaik nomor 2, nomor satunya apa? Dikasih duit. Itu kan injek kan dikasih duit, tapi kalau dikasih duit kan ya yang ngasih siapa gitu kan? Kan keadilan sekarang itu kan zamannya kan keadilan masyarakat dalam kondisi good looking. Gimana itu? Good looking, pokoknya yang ganteng-ganteng, yang cantik itu adil bagi dia. Kalau yang tampang jelek-jelek kita ini susah untuk adil, ya. Buktinya itu yang cewek Jakarta 48 aja ngeremes tete aja, apa ya, sensor ya, toket aja ya, dibelain ya kan. Masa KKI makan pentol ya kan, dibully loh kan. Pentolnya itu enak, rasa puyuhnya juga. Rasa puyuhnya juga. Keadilan masyarakat untuk seluruh rakyat good looking. Kacau. Ya, buat teman-teman ya hati-hatilah. Jadi kalau kita yang tampang-tampang jelek ini memang harus hidup itu akan kejam, teman-teman ya. Nah, memang ya susah lah. Kalau saya sudah ngalamin lah tampang jelek begini itu ribet. Semua harus berjuang. Tapi tenang aja. Singapura tuh bisa jadi negara maju karena dia kekurangan sumber daya, makanya dia fight. Negara Indonesia itu letoy karena sumber daya banyak, orang santai. Jadi buat teman-teman yang not good looking, yang tampang-tampang ancur-ancur ya, tenang aja. Kita dikaruniai oleh kekuatan mental untuk menerima, untuk lolos dari ujian. Kalau ternyata kita ini jelek. Kacau. Lanjut. Beberapa pegawai positif corona, Menteri Pertahanan cek protokol kesehatan. Pertahanan apa pertanian? Pertanian, sorry. Pertanian kamu tuh. Hati-hati loh, kamu ditembak Pak Prabowo nanti itu. Wah, jangan macam-macam urusan pertahanan itu, tidak ada yang ngusik itu. Nanti dia Gerindra tembak Pak Prabowo, syukur ya kan. Nah, jadi gimana tadi? Lali. Mana ini? Beberapa pegawai positif corona Mentan, jadi Menteri Pertanian ke lockdown. Loh, padahal Mentan tuh yang bikin kalung anti corona loh ya. Lah kok bisa ke lockdown ini piye toh? Nah. Oke, teman-teman. Silakan dijawab ya. Oke, saya rasa sekian dulu minggu ini. Jadwal kelas Credit Card Revolution minggu ini ada di Jakarta. Kalau Anda mau nggak ketinggalan, silakan Anda join. Bisa cek di Instagram saya di profile. Juga bisa di www.ritzacademy.com. Linknya ada di bawah ini. Dan saya tunggu Anda untuk berita-berita yang hangat minggu depan. See you guys. Karena ingat, keren itu selalu di otak, bukan di baju. Goodbye.